Welcome to my channel. Hari ini kita akan berbicara tentang apa makna kematian dan kebangkitan Kristus buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, remaja, semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Atau mungkin Anda yang belum pernah mendengar makna dari kematian dan kebangkitan Yesus. Saya berdoa dan berharap pada hari ini saat Anda mendengar kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini, setiap Anda akan diberkati dan hidup Anda akan berubah dan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Oh, haleluya. Makna dari kematian Tuhan Yesus adalah begini. Alkitab berkata bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Petrus bahkan mengatakan bahwa dia menanggung atau memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dan yang paling menarik adalah kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, satu-satunya rasul yang tidak mengalami mati martir atau mati syahid. Dia menulis bahwa oleh darah Yesus, Anda dan saya yang sudah bertobat dan percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, kita oleh darahnya sudah dilepaskan, bahkan dijadikan imam-imam dan raja-raja dalam kerajaan Allah. Wow, sesuatu yang dahsyat. Inilah makna Paskah yang banyak kali tidak dimengerti, sehingga ketika kita tidak mengerti bahwa kematian Yesus ternyata bukan saja memikul dosa Anda dan saya. Kematian Yesus bukan saja menanggung dosa kita di dalam tubuhnya yang hancur di kayu salib tersebut, tapi kematian Yesus juga melepaskan Anda dan saya dari kuasa dosa dan membuat Anda dan saya menjadi kerajaan Allah atau imam-imam, raja-raja dalam sebuah kerajaan Allah, dalam sebuah kerajaan imam yang disebut imamat yang rajani. Ketika kita nggak mengerti hal ini, oh teman-teman, banyak kali kita masih hidup dalam kuasa dosa. Banyak kali hidup kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Banyak orang bilang, tuh, aku kenal si A, si B, gua lihat hidupnya kacau tuh. Ngakunya Kristen, katanya KTP-nya Kristen, pelayan Tuhan, pengkhotbah, pendeta, tapi hidupnya kacau, jadi batu sandungan. Kenapa guys? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak mengerti akan makna kematian Yesus, bahwa bukan saja Yesus memikul dosa, tapi kuasa dosa dipatahkan. Kata dilepaskan dalam bahasa Yunaninya di Wahyu 1 ayat 5 artinya dibebaskan, dirilis, dibuat Anda merdeka dari segala kuasa dan ikatan dosa. Anda sanggup mengalahkan dosa oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu. Oh, haleluya. Saya berdoa Anda saat ini bangkit dari keterpurukan apapun. Karena kalau Anda bisa bangkit dari setiap ikatan apapun, itu semua akarnya satu. Karena Anda memahami, karena Anda percaya, karena Anda mengerti bahwa darah Yesus sudah melepaskan Anda dari setiap ikatan dosa dan kuasa dosa. Itulah akar dari segala kutuk, kemiskinan, kegagalan, dan segala hal yang setan bisa lakukan oleh karena dosa. Ketika dosa yaitu akar masalah yang gak bisa diobati oleh dokter manapun, oleh psikolog atau psikiater manapun, itu dihancurkan oleh darah Yesus. Dengar baik, maka setiap dampak dosa selesai juga dari kehidupan Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Penyakitmu akan disembuhkan, segala persoalanmu akan mulai berangsur-angsur mengalami solusi, dan terjadi kelepasan yang dahsyat dalam hidup Anda semua yang percaya akan kuasa darah Yesus. Itulah makna yang pertama, kenapa Kristus perlu mati di Paskah tersebut, menjadi anak domba Paskah bagi kita. Makna yang kedua, pada 3 hari kemudian Dia bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu Saudara. Tepatnya Minggu. Ya, hari Minggu. Seperti hari ini video ini diupload, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Saudara, dengar baik. Kebangkitan Yesus nggak sembarangan. Paulus katakan kita dibenarkan karena kebangkitan Yesus. Jelas Paulus bilang dia mati, dia diserahkan atau mati oleh karena dosa kita. Tapi dia dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Jadi waktu Yesus bangkit, itu merupakan bukti kita sudah dibenarkan. Itu merupakan bukti bahwa dosa kita sudah selesai di kayu salib. Itu merupakan bukti bahwa dosa tidak lagi berkuasa. Kita dijadikan benar, dijadikan anak Allah, dan kita bisa hidup benar karena kuasa dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan Rasul Petrus juga mengatakan, kita dilahirkan kembali, kita lahir baru, jadi anak Allah, jadi ciptaan baru, itu oleh kebangkitan Yesus.
Tidak heran kalau Paulus berkata bahwa sia-sialah iman kita seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Betul nggak saudara? Kalau Yesus cuma mati dan katanya mati bagi dosa kita, harus ada bukti. Kalau dia nggak bangkit, berarti tidak ada pembenaran. Tidak ada bukti bahwa dosa kita sudah selesai dipikulnya di kayu salib. Tidak ada bukti bahwa kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Kita masih ada dalam dosa, kata Paulus, jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Tapi karena Kristus bangkit dari antara orang mati, ini kabar baik, ini kabar sukacita buat Anda dan saya. Anda dibenarkan, dilahirkan baru. Lahir baru jadi anak-anak Allah. Bayangkan sukacitanya Bapak Ibu. Tadinya kita anak-anak setan, anak-anak iblis, di bawah kuasa dosa. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat, Alkitab katakan. Dan semua orang di luar Kristus ada di bawah kutuk dan di bawah penghukuman Allah. Tapi karena Kristus bangkit dari antara orang mati, iman kita tidak sia-sia. Anda dan saya sudah dibebaskan dari dosa. Haleluya, haleluya. Anda dibenarkan, dijadikan anak Allah. Ingat, Petrus berkata, sekali lagi, Anda dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Oh, kasih tahu kiri kanan Anda semua yang ada saat ini ketika Anda mendengarkan. Kasih tahu betapa sukacitanya, betapa beruntungnya hidupmu. Kalau tidak, hidupmu akan jadi orang yang paling malang. Jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, imanmu sia-sia. Wow, betapa beruntungnya kita yang bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, anak Allah yang hidup, yang mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga untuk pembenaran kita. Kita lahir baru oleh karena dia bangkit dari maut, bangkit dari kematian, bangkit dari antara orang-orang mati. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, makna kedua ini juga punya pengertian yang bisa kita terapkan. Mungkin ekonomi kita sedang mati. Mungkin persoalan-persoalan berat sedang menghimpit kita seolah-olah kita mati. Mungkin juga penyakit kita begitu berat sehingga kita merasa, aduh rasanya lebih baik mati. Atau ini lebih menderita dari mati, Pak. Wow, dengar baik. Ada kuasa kebangkitan Yesus yang mengalir di dalam hidup Anda. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia juga menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Dia sanggup menghidupkan ekonomi yang hancur. Dia sanggup menghidupkan hubungan yang sudah mati. Dia sanggup menghidupkan tubuhmu bahkan yang kelihatannya sudah tidak mungkin sembuh. Dan Anda katakan lebih parah dari kematian. Bangkit di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Anda pun akan bangkit dari setiap keterpurukan Anda. Saya berdoa, come on, bangkit dari kursi roda Anda saat ini. Bangkit dari kebangkrutan Anda saat ini. Bangkit dari semua keterpurukanmu saat ini. Dengar, aku perintahkan engkau bangkit. Karena Kristus yang bangkit hidup di dalam Anda. Dan Anda dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saudara semua yang ada di sini, dengar baik guys. Inilah dua makna Paskah yang tidak bisa Anda abaikan. Dan kalau Anda mengerti kedua kebenaran ini, saya yakin apa yang Alkitab tuliskan bahwa Anda adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, pasti terjadi digenapi dalam hidupmu, cepat atau lambat. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.